Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rima Rahmawati Permana di dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang paradigma pendidikan IPS. Selamat menyaksikan. Paradigma pendidikan IPS. Paradigma IPS adalah model atau kerangka berpikir pengembangan IPS yang diwacanakan dalam kurikulum pada sistem pendidikan Indonesia. Dan IPS merupakan studi yang mempelajari tentang masyarakat atau manusia dan merupakan ilmu pengetahuan sosial yang diambil dari ilmu sosial. Ada 3 istilah dalam bidang pengetahuan sosial. Yang pertama, ada bidang ilmu sosial atau social science. 2, ada studi sosial atau social studies. 3, pengetahuan IPS. Pertama, ada bidang ilmu sosial atau social science. Menurut Nursid Sumaatmaja menyatakan bahwa ilmu sosial adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik secara perorangan maupun tingkah laku kelompok. Oleh karena itu, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Ilmu-ilmu sosial lebih menitik beratkan kepada interdisiplin pada suatu bidang studi kajian di satu disiplin ilmu, seperti contoh pada disiplin ilmu antropologi. 2, ada studi sosial atau social studies. Berbeda dengan ilmu sosial, studi sosial bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. Tentang studi sosial ini, Ahmad Sanusi tahun 1971 memberi penjelasan sebagai berikut. Studi sosial tidak selalu bertaraf akademis universitas, bahkan merupakan bahan-bahan pelajaran bagi siswa sejak pendidikan dasar dan dapat berfungsi sebagai pengantar bagi lanjutan kepada disiplin-disiplin ilmu sosial. Studi sosial merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial yang terjadi pada masyarakat. Studi sosial bersifat interdisipliner dengan menetapkan pilihan judul atau masalah-masalah tertentu berdasarkan sesuatu rangkaian referensi dan meninjaunya dari beberapa sudut sambil mencari logika dari hubungan-hubungan yang ada satu dengan lainnya. Dan yang terakhir, nomor 3, yaitu ada pengetahuan IPS. Pada dasarnya, Mulyono T.J. tahun 1980 memberi batasan IPS adalah merupakan suatu pendekatan interdisipliner atau interdisciplinary approach dari pelajaran ilmu sosial. IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya. Hal ini lebih ditegaskan lagi oleh Saidi Harjo tahun 1996 bahwa IPS merupakan hasil kombinasi atau hasil perpaduan dari sejumlah mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, dan politik. IPS lebih menitik beratkan kepada pendekatan multidisipliner atau interdisipliner
di mana topik-topik dalam IPS dapat dimanipulasi menjadi suatu isu, pertanyaan atau permasalahan yang berperspektif interdisiplin. Ilmu pengetahuan IPS yang dikenal di Indonesia bukan ilmu sosial. Oleh karena itu, proses pembelajaran IPS pada berbagai tingkat pendidikan tidak akan menekankan pada aspek teoritis keilmuannya, melainkan lebih menekankan kepada segi praktis mempelajari, menelaah, serta mengkaji gejala dan masalah sosial dengan mempertimbangkan bobot dan tingkatan peserta didik pada setiap jenjang. Konsep IPS untuk pertama kali masuk ke dalam dunia persekolahan pada tahun 1972 sampai 1973, yakni dalam kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP IKIP Bandung. Hal ini terjadi karena barangkali kebetulan beberapa pakar yang menjadi pemikir dalam seminar Civic Education di Tawangmangu itu, seperti Ahmad Sanusi, Numan Somantri, Ahmad Kosasi Jahiri, dan Dedi Suwardi berasal dari IKIP Bandung. Dan pada pengembangan kurikulum PPSP FKIP Bandung, berperan sebagai anggota tim pengembangan kurikulum tersebut. Dari kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah pendidikan kewargaan negara atau studi sosial. Sebagai mata pelajaran sosial terpadu, penggunaan garis miring penampakan mengisyaratkan adanya pengaruh dari konsep pengajaran sosial yang walaupun tidak diberi label IPS, telah diadopsi dalam kurikulum SD tahun 1968. Dalam kurikulum tersebut digunakan istilah pendidikan kewargaan negara yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, ilmu bumi Indonesia, dan civics yang diartikan sebagai pengetahuan kewargaan negara. Oleh karena itu, dalam kurikulum SD PPSP tersebut, konsep IPS diartikan sama dengan pendidikan kewarganegaraan. Penggunaan istilah studi sosial nampaknya dipengaruhi oleh pemikiran atau penafsiran Ahmad Sanusi yang pada tahun 1972 menerbitkan sebuah manuskrip berjudul Studi Sosial Pengantar Menuju Sekolah Komprehensif. Nah, cukup sekian ya pembahasan tentang paradigma pendidikan IPS kali ini. Kita akan lanjutkan video pembelajarannya di video-video selanjutnya. Tetap stay tune and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.